Halo sahabat sehat semuanya, kita bertemu di Lentera, obrolan kesehatan Dr. RSA. Bersama saya Dr. Aditya Bagat Sasmita, dokter umum di Rumah Sakit Akademik UGM. Pada kesempatan ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang sering muncul di masyarakat tentang bagaimana upaya penyelamatan yang dilakukan kepada korban tenggelam. Untuk itu, mari kita simak. Bisa dikatakan kontraindikasi absolut untuk berenang itu sebenarnya tidak ada ya, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu memang disarankan untuk tidak berenang. Contohnya pada seseorang yang habis mengkonsumsi alkohol atau mengkonsumsi obat-obat tertentu seperti golongan psikotropika, itu sebaiknya untuk menghindari berenang karena risiko untuk terjadinya tenggelam sangat besar. Beberapa kondisi penyakit itu juga meningkatkan risiko untuk terjadinya tenggelam, tetapi bukan berarti penyakit-penyakit ini dilarang untuk berenang. Contohnya apa? Seseorang dengan riwayat serangan jantung, atau seseorang yang memiliki epilepsi, atau seseorang dengan autisme, itu sebaiknya memang berenangnya perlu dengan pendampingan orang yang mahir berenang, atau setidaknya ada pengawas yang mengawasi, karena takutnya dari kondisi-kondisi tersebut itu nanti memungkinkan terjadinya kekambuhan saat berenang, dan disitulah resiko untuk terjadinya tenggelam akan meningkat. Nah, kemudian pada anak-anak, terutama anak-anak usia 1-14 tahun, itu menurut data WHO memang tingkat kejadian tenggelamnya cukup tinggi, sehingga jika kita memiliki anak di usia tersebut, ada baiknya kita untuk melakukan pengawasan. Jadi ketika seseorang itu tenggelam, berarti ada air yang masuk ke dalam paru-paru, karena umumnya orang yang mengalami tenggelam, dia akan panik. Dan salah satu respon paniknya adalah dia akan menghirup udara karena dia merasa kehabisan oksigen. Dan disitulah kemudian air akan masuk ke dalam paru-paru. Dan jika air sudah masuk ke dalam paru-paru, efeknya apa? Paru fungsinya adalah untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ketika paru isinya air, maka pertukaran tadi gas-gas tadi akan menjadi terganggu. Akibatnya terjadilah kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen. Dan akibatnya oksigen yang ada di aliran darah pun juga akan berkurang atau kondisinya disebut hipoksemia. Dan pada akhirnya karena tidak ada oksigen yang mengalir ke pembuluh darah yang ada di otak maupun yang ada di jantung ataupun di organ-organ lainnya, sehingga efeknya di otak bisa terjadi penurunan kesadaran. Dan efek jangka panjangnya pun juga kalau jantung lama-lama kehabisan oksigen, jantung akan berhenti. Terjadilah kondisi henti jantung. Itulah yang terjadi pada seseorang yang tenggelam. Nah, ada mekanisme lain yang mungkin terjadi pada seseorang yang tenggelam, yaitu terjadi laryngospasm. Apa itu? Jadi laring ini mengalami spasme. Sebagai efek, karena ada air yang masuk ke dalam paru-paru, maka laring ini merespon untuk menutup. Jangan sampai ada aliran air lagi yang masuk ke dalam paru-paru. Namun efeknya apa? Oksigen juga tidak ada yang bisa masuk, karena laring ini merupakan bagian dari saluran napas yang dilewati oleh oksigen, sehingga kondisi hipoksia akan semakin memburuk. Nah, pada orang-orang tertentu yang selamat dari tenggelam, artinya dia bisa bertahan dari tenggelam atau kondisinya disebut near drowning, dia mungkin masih tetap ada detak jantung, masih ada nafas, tapi bisa jadi ada efek ke otak, misalnya terjadi cedera di otak, sehingga mungkin kesadarannya akan sulit untuk kembali karena tadi sudah ada kekurangan oksigen dalam waktu yang cukup lama ke otak. Atau kalaupun kondisi-kondisi lain yang mungkin terjadi adalah terjadinya kejang setelah terjadinya peristiwa tenggelam itu tadi. Jadi kita harus memastikan diri kita ada di posisi yang aman. Yang kedua, kita harus memastikan lingkungan juga aman. Misalnya, seseorang itu tenggelam dalam kondisi banjir bandang. Kita mau menolong, kita resiko terseret arus juga. Jangan sampai itu terjadi, nanti kita malah menjadi korban juga. Nah, kemudian baru selanjutnya kita melakukan upaya untuk mengamankan korban yang tenggelam itu tadi. Ya dengan cara ya tentunya adalah mengevakuasi secepatnya korban ke daratan untuk kemudian kita lakukan pertolongan. Nah, tapi sebelum kita melakukan itu, ketika kita akan menolong, kalau bisa kita memanggil bantuan dulu. Barangkali ada petugas yang lebih ahli untuk melakukan tindakan penyelamatan. Karena meskipun kita memiliki kemampuan berenang, belum tentu kita memadai untuk bisa melakukan pertolongan. Sehingga ketika ada petugas yang memang sudah lebih ahli untuk melakukan penyelamatan, ada baiknya kita memanggil bantuan.
Nah, kemudian jangan lupa juga sambil kita menolong korban, ada orang lain yang kita mintai tolong untuk menghubungi rumah sakit. Agar nanti ketika korban ini sudah kita lakukan evakuasi, maka akan ada tim medis yang lebih ahli yang untuk melakukan penanganan berikutnya. Nah, kemudian ketika kita melakukan pertolongan, kita bisa melemparkan pelampung atau ban atau tali untuk kemudian membantu korban untuk melakukan penyelamatan selagi kita mendekat ke korban. Selanjutnya, kalau korban sudah berhasil kita evakuasi ke daratan, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Nah, yang harus kita lakukan berikutnya, kita harus memastikan dulu korban ini prinsipnya adalah ABC, airway, breathing, circulation. Jadi bagaimana jalan nafasnya? Apakah di situ ada air atau ada apapun yang menyumbat jalan nafasnya? Karena percuma kita melakukan pertolongan kalau jalan nafasnya tidak clear. Jadi kita harus membersihkan jalan nafasnya dulu. Kemudian breathing, circulation, kita juga harus mengecek nafasnya ada apa enggak. Dengan cara kita lihat pengembangan dadanya ada atau tidak. Dan kemudian circulation, kita harus memastikan juga nadinya ada atau tidak. Kalau misalnya tidak ada nadi, apa yang harus kita lakukan? Ya jelas, yang harus kita lakukan adalah melakukan RJP atau resusitasi jantung paru atau pijat jantung. Nah, kemudian kalau tidak ada nafas tapi ada nadi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memberikan bantuan nafas dan pastikan juga tadi airway-nya adalah clear. Airway-nya clear itu maksudnya jalan nafasnya ini tidak ada halangan. Misalnya ternyata kok ada air, ya kita bisa mengusap air tersebut, contohnya dengan kain atau apapun yang kira-kira bisa mengambil cairan yang ada di mulut. Kalau misalnya ada sesuatu yang bisa menyedot, itu akan lebih baik lagi. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata korban yang kita tolong ini mulanya tidak ada nadi, tidak ada nafas, kemudian setelah kita melakukan bantuan ada nadi dan nafas, atau malah ketika kita lakukan pertolongan itu memang sudah ada nadi dan nafas, maka yang harus kita lakukan adalah menghangatkan korban tersebut. Karena pada korban yang mengalami kejadian tenggelam, dia sangat beresiko untuk terjadinya hipotermi. Nah, sehingga kita harus hangatkan, bisa dengan handuk kering atau selimut jika ada, yang penting adalah kondisinya dihangatkan. Dan tentunya kita harus mengevaluasi kondisinya setiap 30 detik, terutama nadinya. Jangan sampai kita tidak sadar, ternyata korban mengalami henti jantung, yang mulanya ada nadi menjadi tidak ada nadi. Karena pada seseorang yang mengalami hipotermia, kondisi untuk terjadinya henti jantung sewaktu-waktu sangat mungkin terjadi. Nah, itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Kalau korbannya ternyata kemudian setelah kita lakukan pertolongan itu kok muntah-muntah atau batuk, karena itu sering terjadi pada seseorang yang tenggelam, itu kemudian batuk-batuk, muntah-muntah, itu sebenarnya adalah upaya untuk mengeluarkan cairan yang ada di paru maupun yang masuk ke lambung. Yang harus kita lakukan adalah kita miringkan supaya cairan itu keluar dan tidak masuk ke paru-paru. Nah, tetapi harus hati-hati juga, karena pada korban yang mengalami tenggelam, kadang-kadang dia mengalami cedera tulang belakang, khususnya di bagian servikal. Jangan sampai upaya kita memiringkan kepala justru akan membahayakan korban. Sehingga kalau kita curigai ada cedera servikal, maka kita memiringkannya harus satu sumbu tubuh antara kepala dan badan, sehingga harus dilakukan oleh beberapa penolong, agar jangan sampai leher ini menekuk, yang beresiko untuk terjadinya cedera servikal yang semakin parah. Nah, setelah kita melakukan upaya-upaya pertolongan itu tadi, kita sambil menunggu tim medis, dan ketika tim medis datang, korban harus segera dibawa ke rumah sakit. Tanda-tanda pertolongan yang kita lakukan itu berhasil, biasanya korban akan kemudian batuk-batuk atau muntah-muntah, karena itu adalah sebagai respon mereka untuk mengeluarkan cairan yang ada di paru-paru mereka maupun yang ada di lambung mereka. Jadi itu merupakan salah satu tanda pertolongan kita berhasil, meskipun tanda-tanda belum tentu juga seseorang itu akan kemudian batuk dan muntah. Nah, tetapi pada kondisi terjadinya henti jantung, henti nafas, berarti tanda kita pertolongannya berhasil. Ya, salah satunya adalah dengan kita cek nadi dan nafasnya. Kalau ternyata ada nadi dan ada nafas, ya itu merupakan salah satu tanda bahwa pertolongan awal yang kita lakukan itu berhasil. Pada dasarnya semua orang yang mengalami tenggelam harus dibawa ke dokter, dan lebih tepatnya lagi adalah dibawa ke rumah sakit apapun kondisinya. Mengapa? Karena kita perlu melakukan observasi terhadap korban tersebut. Jangan sampai awalnya baik-baik saja karena terjadi sebenarnya ada problem atau ada cairan yang masuk ke dalam paru-parunya, terjadi aspirasi, kemudian terjadi penurunan
kondisi, jangan sampai terjadi itu, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan observasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan channel YouTube RSA UGM. Mari kita tingkatkan kewaspadaan dan keamanan untuk lingkungan sekitar kita.